Tamlika, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti apa yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, baiklah engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua. Tamlika berkata, saudara-saudara, baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu, pergi kepada raja pencipta langit dan bumi. Kami setuju dengan pendapatmu, sahut teman-temannya. Tamlika lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapatkan uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju, lalu berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya. Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamlika berkata kepada teman-temannya, saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda, dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka turun dari kudanya masing-masing, lalu berjalan kaki sejauh 7 farsah, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu. Tiba-tiba datanglah seorang penggembala menyambut mereka. Kepada penggembala itu mereka bertanya, hai penggembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu? Si penggembala menjawab, aku mempunyai semua yang kalian inginkan, tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu. Mereka menjawab, susahnya orang ini. Kami sudah memeluk suatu agama, kami tidak boleh berdusta. Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya? Si penggembala menjawab, ya, kujamin itu. Tamlika dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, penggembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka dan sambil menciumi kaki mereka, dia berkata, dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian. Tamlika bersama teman-temannya berhenti. Penggembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian, ia datang lagi berjalan kaki, diikuti oleh seekor anjing miliknya. Belum selesai Ali bercerita, pendeta Yahudi itu memotong pembicaraan dengan berkata, wahai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan apa warna anjing itu dan siapakah nama anjing itu. Ali menjawab, wahai saudara-saudara Yahudi, anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Kitmir. Ketika 6 orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya, kita khawatir kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita. Mereka minta kepada penggembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamlika dan teman-temannya, lalu duduk di atas 2 kaki belakang, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tidak Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diriku kepada Allah. Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Penggembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit, lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata, apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu? Ali kemudian menjelaskan, gunung itu bernama Naglus dan nama gua itu adalah Wasyid, atau disebut juga dengan nama Kheram. Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya. Secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua, sedangkan anjing yang sejak tadi mengikuti mereka berjaga-jaga duduk sambil menjulurkan 2 kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan 2 malaikat untuk membalik-balikan tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Suatu ketika, waktu Raja Dikianius baru saja selesai berpesta, ia bertanya tentang 6 orang pembantunya.
Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Dicanius sangat gusar. Bersama 80.000 pasukan berkuda, ia cepat-cepat berangkat menyusuri jejak 6 orang pembantu yang melarikan diri tersebut. Ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua. Ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu benar-benar sedang tidur. Kepada para pengikutnya, ia berkata, "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka segera datang kemari." Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jish. Setelah selesai dikerjakan, raja berkata kepada para pengikutnya, "Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua, kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta, supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu." Dalam gua tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu lewat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru tidur hanya sebentar saja. Yang seorang berkata kepada yang lainnya, "Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air." Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka lihat mata air itu sudah mengering kembali, dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya, "Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati benar, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi." Tamlika kemudian berkata, "Hai saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi, hai penggembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini." Setelah Tamlika memakai baju penggembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan, ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya, melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahuinya. Setibanya di dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan, "Tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Roh Allah." Tamlika berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-ngusap mata, lalu berkata dalam hatinya, "Kusangka aku ini masih tidur." Setelah agak lama memandang dan mengamat-ngamati bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang yang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenalnya. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjual roti, "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" "Apesus," jawab penjual roti itu. "Siapakah nama raja kalian?" tanya Tamlika lagi. "Abdurrahman," jawab penjual roti. Tamlika berkata, "Kalau yang kau katakan itu benar, bagiku ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku." Melihat uang itu, penjual roti keheran-heran karena uang yang dibawa Tamlika itu uang zaman lampau yang ukurannya lebih besar dan lebih berat.